Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuril Lestari, NIM 205231078 dari kelas Perbankan Syariah 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang peristiwa Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa. Perjanjian Giyanti ini lahir karena sebuah kesepakatan antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC yang terjadi pada 13 Februari 1755. Kata Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti yang dalam pelafalan Belanda disebut Giyanti, yang sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti ini dibuat untuk meredam konflik yang terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa Geger Pecinan belum mereda. Saat itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik, dan Mangkubumi mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Tetapi luas tanah itu menimbulkan kecemburuan salah seorang pangeran mengeluhkan hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal Batavia lantas mengeluarkan keputusan, yaitu tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Pada akhirnya, Mangkubumi meminta izin kepada kakaknya, yaitu Pakubuwono II. Mangkubumi berkata, "Daripada lungguh saya dikurangi, lebih baik buanglah saya sampai saya tak bisa kembali lagi ke tanah Jawa." Pada akhirnya, Mangkubumi pun pergi dan diberi bekal 3.000 real oleh kakaknya untuk jatah makan anak buahnya. Pada malamnya, Mangkubumi pergi dan sejak saat itulah pecah perang Mangkubuman dan puluhan ribu prajurit mati terbunuh. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, yaitu Nicholas Harting, untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Mangkubumi. Setelah beberapa kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Mangkubumi yang juga ingin menjadi penguasa tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dengan Mangkubumi terlaksana, dan nota itu disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut berisi jika Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada tanggal 4 November 1954, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar, yaitu Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang sering disebut dengan Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naiknya tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngaloga Sayedan Panatagara Kakhlifatullah. 2 hari setelah penandatanganan Giyanti, yaitu tepatnya pada 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan pembagian atribut keraton seperti keris yang menjadi pusaka raja,
Bahasa Jogja yang meneruskan dialek disebut bahasa Bagongan karena bahasa merupakan suatu identitas. Yang selanjutnya yaitu tari. Solo memiliki gerakan tarian yang lebih alusan. Yang terakhir yaitu tentang penampilan, gaya, dan klaim di Surakarta seperti Blangkon. Proses pembagian wilayah dan aspek lainnya mengalami peristiwa yang panjang dan berjalan dengan seiringan waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci tentang pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan beberapa peristiwa. Pembagiannya sengaja diacak karena terdapat wilayah yang tumpang tindih satu dengan yang lainnya, yang mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara dua kerajaan tersebut. Pasca adanya Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang merupakan Trah Pakubuwono juga menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa sukses mengerahkan satu kelompok VOC. Kemudian pada Februari 1756, Sambernyawa hampir membakar keraton yang baru didirikannya di Yogyakarta. Setelah terjadi perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan menandatangani sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa berjatah tahta Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayamisesa Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Keterbelahan Jawa kemudian masih belum terhenti pada 1813. Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta terbelah dengan hadirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa dibagi menjadi 4 pemerintahan, yaitu Surakarta, Mangkunegaran, Yogyakarta, dan Pakualaman. Masing-masing memiliki perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan angin revolusi pada pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara Yogyakarta di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Itulah sedikit cerita tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa. Jangan lupa like dan komen ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.